Mohon untuk tetap bersabar ya, satu persatu. Insya Allah semua dapat jatahnya. Setelah mendapat bingkisan, ini juga mendapat konsumsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Babang Family. Kali ini dalam konten kegiatan santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh Majelis Kesehatan Sosial dan Majelis Kesehatan ya Aisyah cabang Ambu Jember ya, yang bertempat di Masjid Nurul Huda, Masjid Kebanggaan cabang Muhammadiyah Ambu Jember. Oke, mari kita lihat bagaimana situasi pembagian santunan anak yatim yang dilaksanakan oleh Aisyah cabang Ambulu di Masjid Nurul Huda, Ambulu Jember, Jawa Timur, Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya wawancara dengan Ibunda Yayu. Ini adalah pimpinan ketua cabang Aisyah Ambulu Jember. Bu Yayu, niki ada santunan anak yatim. Nah, mohon dijelaskan, ini masalah santunan anak yatim oleh Majelis Kesehatan Sosial dan Majelis Kesehatan pimpinan cabang Aisyah Ambulu. Mohon dijelaskan karena ini akan saya upload di YouTube dan semoga ini nanti menjadi inspirasi, menjadi motivasi siapa saja karena ini kan kebetulan bulan puasa. Monggo Bu Yayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelaksanaan santunan yatim piatu ini terlaksana setiap 1 tahun sekali. 1 tahun sekali? Ya, setiap bulan suci Ramadan. Alhamdulillah pada bulan suci Ramadan adalah bulan yang berkah. Yeah. Perlu harus ada rasa empati dan persaudaraan juga saling memberi. Alhamdulillah cabang Aisyah Ambulu dari Majelis Sosial itu bekerja sama dengan LKSA. Jadi memberi santunan. Alhamdulillah pada hari ini yang dapat santunan dari anak yatim dan duafa itu ada 102. Luar biasa. Alhamdulillah itu juga dari bisa tersebar dari 9 ranting. Sebetulnya di cabang Ambulu itu ada 10 ranting, tapi yang 1 ranting bergabung dengan ranting Sabran. Jadi ada 9 ranting yang hadir dan alhamdulillah duafa juga hadir semua, insya Allah ada 102. Selain itu juga dari sekitar Masjid Nurul Huda, juga dari LKSA Al-Ihsan, jadi Yayasan Al-Ihsan juga. Itu adalah juga nama juga Aisyah. Oke, terima kasih Bunda. Ya, semoga kegiatan yang seperti ini bisa berjalan sesuai dengan rencana setiap tahun dan mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan semuanya. Berkah bagi donatur, berkah bagi anak-anak dan juga berkah semuanya termasuk Aisyah dan Muhammadiyah cabang Ambulu Jember. Oke, terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ambulu atau yang mewakili Ayahanda Haji Sumartono SPD, yang kami hormati Ketua LKSA Al-Ihsan Ayahanda Bapak Bambang Setiawadi, serta yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Ambulu Ibunda Yayu Sri Mastuti SPD beserta jajarannya, dan seluruh pimpinan ranting Aisyah se-cabang Ambulu beserta Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah limpahan nikmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini Jumat 17 Ramadan 1447 Hijriah
bertepatan dengan tanggal 6 Maret 2026 Miladiah, kita dapat menghadiri kegiatan santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh Majelis Kesejahteraan Sosial dan Majelis Kesehatan Pimpinan Cabang Asia Ambulu bekerjasama dengan Yayasan Anak Yatim Al-Ihsan Ambulu. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan kepada seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Irfan. Beliau merupakan santri dari TPQ Nurul Huda Ambulu. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum 'an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong dirinya atau orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran tadi, acara pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Anak Yatim Piatu Al-Ihsan Ambulu. Kepada yang kami hormati, Bapak Bambang Setiahadi, kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk saya sekalian bisa didapat bertemu dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini sesuai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara dan terlimpahkan kepada kebaikan Muhammad SAW yang telah memberikan sekalian dapat memberikan pedoman kita sekalian untuk berbuat baik kepada semua manusia, utamanya kepada anak sekalian, dan tadi hari ini mudah-mudahan hari yang kita selama ini diberikan rahmat oleh Allah SWT hingga kita menjadi bagian dari kegiatan baik gerakan ini. Mudah-mudahan kita diberikan balasan yang baik dan lebih bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Cabang UGM Muhammadiyah Guru pada jalannya, kepada Abang Ibu dan Bapak Ibu Aisyah serta jajarannya yang hadir pada malam ini, kemudian pada LKSK Alisan pengurus jajarannya, kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam ini, anak sekalian, anak-anak yang kami sayangi sekalian, mudah-mudahan pertemuan yang dapat manfaat kita sekalian. Ini dapat jamaah. Saya mewakili LKSK Alisan menyampaikan bahwa kegiatan ini sudah berlangsung lama, setiap tahun akan memberikan santunan kepada sekalian. Kegiatan dalam kegiatan LKSK Alisan itu adalah menuntuni anak yatim. Dalam kegiatan sehari-harinya kita memberikan pelajaran bagi anak-anak mengaji di Panti Aisyah yang mana yang mengaji itu akan diberikan santunan, diberikan uang saku setiap bulannya, dan insya Allah ini akan jalan terus dalam rangka memajukan, dalam rangka menantu anak. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya berterima kasih atas nama LKSK. Terima kasih pada donatur utama yang memberikan santunan pada hari ini adalah Bapak Haji Husain Akbar dan keluarga, serta Bapak Ibu sekalian. Tidak kalah pentingnya, saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Aisyah yang telah melaksanakan kegiatan ini hingga berhasil dengan baik. Mudah-mudahan perjuangan kita ini terus berjalan. Mudah-mudahan kita selalu dapat memberikan yang terbaik bagi anak sekalian dan memberikan warna bagi di tahun ini. Mudah-mudahan Alisan tetap berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan kita sekarang adalah perjuangan nyatuin anak yatim itu adalah kegiatan yang mulia, kegiatan yang disyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dari waktu ke waktu mungkin bentuknya akan berbeda, karena tidak lagi kita akan memisahkan anak dari orang tuanya karena berada di yayasan. Tidak harus begitu, tapi bisa berupa family care. Dalam tiap tahunnya kita akan menyantuni anak yatim se-Kecamatan Ambulu yang terdiri dari 9 ranting di
Mudah-mudahan para donatur sekarang diberikan rezeki yang banyak, diberi balas yang lebih baik atau masyarakat, sehingga pada tiap tahunnya kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Itu saya kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullah khairan katsir kepada Ketua Yayasan Anak Yatim Al Ihsan Ambulu, Bapak Abang Setiawadi. Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Ambulu. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Soehartono SPD. Pada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kunna la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada yang terhormat Ibu Pimpinan Cabang Aisyah, alhamdulillah pada siang ini bisa hadir beserta jajarannya yang kami hormati segenap pimpinan ranting Aisyah Kecamatan Ambulu, tanpa juga yang kami hormati rekan kami di Yayasan LKSK Al Ihsan, juga yang terhormat kepada Bapak Ustadz Mufti Afif. Alhamdulillah siang ini bisa menyempatkan hadir di tempat ini, di tempat yang paling dicintai Allah, yaitu masjid, dalam kegiatan yang insya Allah ini adalah kegiatan yang mulia. Kegiatan ini terlaksana atas jerih payah ibu-ibu yang ada di pengurus Yayasan Al Ihsan di LKSA yang bekerja sama dengan ranting-ranting yang ada, dengan juga bekerja sama dengan para donatur yang alhamdulillah donatur terbesar untuk kegiatan pada siang ini adalah Bapak Haji Ain dan keluarganya. Barusan saya WA sudah OTW. Ayo nama OTW. Ya Pak, ini OTW bersama anak. Nama OTW. OTW itu bahasa Madura ya. Anda jalanan lah. Salawat dan salam semoga tetap limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak serta ibu-ibu dan hadirin juga yang kami cintai, anak-anak, para anak yatim dan orang tuanya yang hadir ya. Kegiatan ini insya Allah doakan saja akan terus terlaksana manakala antara ibu-ibu dan para donatur dan kita semua bisa bekerjasama dengan baik. Dan mungkin
bisa terlaksana kalau tidak ada donaturnya. Dan donatur itu tolong nanti ini ada ikatan doa dari anak-anak dan ibu semua. Nanti ketika donaturnya hadir, kemudian ada acara doa, doakan diamini dengan sungguh-sungguh agar yang memberikan donasi pada kegiatan ini diberikan kelapangan rezeki yang baik, ya, keberkahan rezeki, kesehatan yang baik, keluarganya diberikan keluarga yang bahagia. Insya Allah doa kalian diijabahi oleh Allah. Dan kalau doanya terkabul, yang didoakan senang enggak? Nah ini saudara, ya siapa namanya ini? Tadi saya sebutkan. Saya tadi menyebut namanya siapa? Bapak Haji Mustaqim. Doakan ya, beliaunya ini selalu diberi kesehatan yang baik, ya. Datang bersama siapa? Bersama putrinya, istrinya tadi. Bersama putrinya tercinta. Istrinya karena lagi ada kegiatan di istrinya kan ada ya, dinasnya di mana? Ada yang tahu? Yang datang ini Pak Kades. Kades mana? Kades Tegasari. Tapi yang dinas adalah ibunya. Doakan ibunya juga diberi kesehatan yang baik, bisa mengemban tugas-tugasnya sehingga bisa menjadikan desa Tegasari bisa berkemajuan yang baik. Dan Pak Kadesnya juga diberi kesehatan yang baik, rezekinya melimpah, ya. Karena tidak semua orang yang rezekinya banyak tapi sadar, ya benar. Alhamdulillah, ya, Pak ini diberi rezeki yang cukup tapi sadar akan rezeki itu, ya. Inna ma'al usri yusra. Orang itu di atas terus tidak mungkin, pasti juga akan mengalami di bawah. Nah, senang untuk tidak mungkin, pasti juga akan mengalami susah. Maka kalian yang sekarang menjadi yang disantuni ini jangan khawatir, pada saatnya juga kalian akan bisa jadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang berhasil. Saya doakan anak-anakku semua yang sekarang ini disantuni mudah-mudahan bisa terlepas dari santunan dan masa depannya juga menjadi masa depan yang baik. Nah ini saya tadi ditodong gagakan untuk mewakili pimpinan cabang Muhammadiyah, karena yang bersangkutan mungkin sudah halangan hadir dan saya langsung ditunjuk untuk mewakili. Padahal semestinya saya juga diberi tugas, tapi tugas yang terakhir. Mudah-mudahan tidak tahu nanti terakhir diserahkan Pak Haji. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullah khairan katsir kepada Bapak Haji Sumarno SPD. Selanjutnya kajian keagamaan dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Mufti Afif LC MA. Pada beliau kami aturkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Yatim Piatu Ihsan Ambulu, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Ambulu, kemudian yang kami hormati
pimpinan Aisyah cabang beserta ranting-rantingnya di Ambulu beserta ibu-ibu dan anak-anak yatim yang insya Allah diberkahi Allah Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita. Tujuan hidup kita ini tidak lain adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada sedikit pun dari apa yang kita lakukan di dunia ini kecuali dalam rangka menyembah kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah. Dengan hadirnya anak-anak yatim di rumah Allah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa hidup kita ini tidak bisa bergantung kepada manusia. Rasulullah SAW hidup kondisi yatim, tapi Allah lah yang melindungi, Allah juga yang memberikan pendidikan, Allah juga yang mengayakan. Hal ini termaktub di dalam surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tidaklah kamu dapati waktu itu kamu yatim. Yang dimaksud di sini adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian ketika yatim itu aku lindungi, aku pelihara. Siapa yang melihara? Yaitu Allah Ta'ala. Kemudian tidak hanya itu, ketika Rasulullah tidak memiliki pengetahuan, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Yang kemudian kala itu dhalan, saat itu nggak tahu apa-apa, tapi kemudian Allah memberikan ilmu kepada Nabi sehingga dapat petunjuk. Beliau mengerti, memahami bagaimana berperilaku di muka bumi ini, bagaimana bersilaturahim dengan sesama manusia, bagaimana berkomunikasi dengan alam semesta. Itu tidak lain karena Allah mengajarinya. Nah, dari anak yatim inilah kita dapat belajar, dapat ilmu sebenarnya. Ternyata kita nggak bisa kemudian bergantung kepada manusia. Yang manusia itu penuh dengan kelemahan, manusia itu penuh dengan keluh kesah. Jadi kalau kita bergantung kepada sosok figur tertentu yang kemudian kita anggap dialah penolong saya, dialah pelindung saya, tidak bisa. Karena itu semuanya fana. Kalau Allah ternyata membuat lemah, Allah ternyata membuat tidak mampu, maka kemana kita akan kembali? Kemana kita akan membawa? Oleh karenanya di sini usikum wa nafsi kita pokok, kita bersama-sama belajar. Ayo kita kembali kepada Allah. Semua urusan kita kembalikan kepada Allah. Kemudian dengan ada acara yatim, santunan yatim ini mengingatkan juga kepada kita bahwa mendekatkan diri kepada Allah itu banyak intinya. Salah satu adalah menyantuni anak yatim. Kalau di dalam surat Al-Bukhari disampaikan, fa'amal yatimah fala taqhar. Maka terhadap anak-anak yatim janganlah bersewenang-wenang. Wa ammas sa'ilan fala tanhar. Dan terhadap orang-orang yang enggak mampu, yang lemah, janganlah menghardik. Dari sini kita mengambil pelajaran penting bahwa untuk mendapatkan ridhonya Allah yang tidak bisa kita abaikan, yaitu menyayangi anak-anak yatim. Tadi dibacakan surat Al-Maun, dikatakan pendusta agama kalau sampai tidak mau menyayangi anak yatim yang ada di sekitarnya. Ada anak yatim tetangga tapi tidak pernah diajak bermain, tidak disantuni, tidak diajak komunikasi, dihardik, itu termasuk pendustakan agama. Meskipun sholat 5 waktunya baik, ditambah sunnah-sunnahnya rawatib, sunnah apapun sholat untuk sunnahnya dilakukan,
Meskipun puasa fardunya dilakukan, puasa sunnahnya dikerjakan, tidak pernah tinggal, tapi dikatakan dusta agama kalau sampai menghardik anak yatim. Kenapa? Karena Rasulullah yatim. Maka dengan adanya anak yatim, ini adalah sarana kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kami diundang untuk menyampaikan sesuatu karena anak yatim, kami hadir. Dan Bapak Ibu semuanya hadir dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kepada ya kita semua, terutama ibu-ibu, karena anak yatim ini karena ditinggalkan oleh orang tua, ayah. Kalau piatu berarti tinggal ibu. Kalau ada yatim piatu, siapa kemudian yang menanggung, yang membantu Allah? Karena ini adalah hamba Allah, kalau bukan kita. Jadi tetap memohon kepada Allah, karena Allah lah yang menjaga, Allah yang mencukupi, Allah juga yang akan menunjukkan di mana anak ini akan tumbuh besar, dewasa dan baik. Melalui fasilitas yang Allah berikan kepada si anak ini, yaitu orang tua yang mendampingi, maka jadilah orang tua yang amanah. Menjadi orang tua itu amanah sulit, apalagi kemudian mendapatkan rezeki dari Allah berupa harta yang dititipkan ke anak yatim. Hartanya anak yatim ini ternyata kemakan oleh si penjaganya, si pemeliharanya. Dosa besar. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan, alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan hartanya anak yatim. Anak yatim punya harta warisan, tapi kemudian dimakan oleh si pengasuhnya, maka termasuk ini makan harta api neraka dan dikembalikan nanti sama Allah di tempat neraka jahanam. Nauzubillah. Maka siapapun yang mendampingi anak yatim itu ada ujian amanah. Kemudian yang terakhir, kepada kita yang mampu, Bapak Ibu yang mampu untuk berdonasi, jadikan ini adalah ladang di mana Allah memberikan kesempatan beramal soleh, dibersihkan hati, karena biasanya setan itu sering kali membisikkan yang seolah-olah jadi lupa. Orang yang berdonasi ini dia mengatakan untung, alhamdulillah, meskipun ada kata-kata alhamdulillah, untung, alhamdulillah kok ketemu saya sehingga saya bisa bantu. Nah, ini bahaya, karena niat yang demikian bisa menggugurkan amal soleh, meskipun amal soleh itu besar nilainya, tapi bisa gugur gara-gara ada hati yang ujub, yang kagum pada diri sendiri. Sehingga haruslah kita semua ini senantiasa meragui amalan kita, karena amalan kita bukanlah jalan menuju surga Allah. Tidak boleh orang mukmin itu bangga-bangga dengan amal solehnya. Alhamdulillah amal soleh saya A, B, C dan seterusnya sudah banyak. Tidak bisa, karena Rasulullah sendiri bersabda, yang menyebabkan hamba Allah masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Maka perlu sekali kita untuk selalu mewaspadai diri dan meragukan niat kita. Benar gak sih niat saya ini karena Allah? Ya Allah terimalah, ya Allah terimalah perbuatan saya. Harus selalu mencurigai diri sendiri. Jangan mencurigai orang lain. Nanti selalu mencurigai orang lain itu yang dosa. Wah, jangan ingin disebut aja namanya, tidak boleh. Tapi yang wajib mencurigai amalan diri sendiri. Ya Allah, apakah ini kau terima amalan saya? Oleh karenanya Ibnu Athaillah Al-Iskandari menyampaikan, orang yang bodoh, yang selalu merasa amalannya itu kurang baik di hadapan Allah, itu jauh lebih bagus dibandingkan orang yang pandai ilmu agama tapi di hatinya sudah merasa amalannya diterima. Karena apa? Kalau sudah merasa amalannya diterima, ya percuma. Ternyata kalau Allah nggak
apakah Engkau terima amalan saya? Ya Allah, apakah Engkau terima? Oleh karenanya kita selalu berdoa, Allahumma apa nih yang artinya taqabbal minna doa-ana, ya Allah terimalah doa kami, taqabbal minna sholatana, terimalah sholat kami, taqabbal minna qiyamana, terimalah tarawih kami, taqabbal minna tilawatana, wa taqabbal minna apapun amal sholatnya. Kalau nggak tahu bahasa Arabnya pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, terimalah amal sholat saya, terimalah bacaan Quran saya, terimalah bacaan perbuatan apapun, entah itu sunnah-sunnah selama Ramadan atau selama usia kami di dunia. Baik para hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi gambaran pentingnya kita selalu memposisikan diri kita adalah hamba Allah yang serba lemah, tidak memiliki kuasa apa-apa kecuali Allah lah pelindungnya, Allah lah pemeliharanya, Allah lah yang memberi ilmu untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafiqu wa yukafi mazidah ya rabbana kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa pendahulu kami. Ampunilah guru-guru kami, ampunilah anak didik kami, ampunilah kaum muslimin seluruhnya di muka bumi ini ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Tolonglah kami dalam berbuat baik, beramal soleh, zikir. Mudahkanlah kami selalu mengingat supaya Allah. Berikanlah kepada kami rizki yang halal yang berkah. Allahumma tawwil umrana wa ahsin amalana ya Allah. Panjangkanlah usia kami dan perbaikilah amal soleh kami ya Allah. Berikanlah kepada kami lingkungan yang baik-baik dan perbaikilah lingkungan kami. Berikanlah kepada kami keluarga yang baik-baik dan perbaikilah keluarga kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Tumbuh kembangkan yang baik-baik untuk anak-anak yatim piatu, didikan, binaan, yayasan al-ihsan ya Allah. Innaka sami'un du'a. Allahumma taqabbal minna du'ana wa taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sujudana wa takhashyana wa tilawatana ula syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullah khairan katsir kepada Al-Ustaz Mufti Afif. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi semangat kita untuk senantiasa berbuat baik, terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, senantiasa meraih ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya penutup dan akan dilanjutkan sesi penyerahan. Dan untuk itu dari kami selaku pembawa acara kita tutup terlebih dahulu kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami cukup sekian. Selanjutnya kami serahkan kepada Bu host dan ibu-ibu yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembagi waktu telah membagi waktu kepada saya untuk menempati acara yang paling kotor, yaitu pembagian donasi anak yatim
acara ini yang paling bontot ini adalah Justice dan Sunset. Maka oleh karenanya untuk sesi terakhir ini untuk pertama kali akan saya panggilkan ke 9 ranting ya, bersama anak yatim dan ibu duafanya. Jadi kepada ibu pimpinan rantingnya masing-masing untuk maju ke depan setelah saya panggilkan nanti. Kemudian untuk yang tidak terpanggil yaitu rumah yatim kita LKS Al-Ihsan, kemudian duafa lingkungan masjid, kemudian anak yatim dari Pak Imam Sabrang ya, untuk duduk manis dulu. Nanti pemanggilannya setelah 9 ranting kita selesaikan, oke? Ya, yang membungkus kita panggilkan untuk yang pertama ranting Sumberan dengan koordinator Ibu Rohimah. Monggo depan bersama yatim dan duafanya. Kemudian untuk disiapkan ranting kerajaan Ibu Yeni beserta anak yatimnya. Monggo ranting kerajaan. Bu Rutin sama Bu Fatimah dari ranting Sumberan, monggo sama depan. Berikutnya ranting Ando, pimpinan ranting Ando, Bu Winarni Saifur, monggo keturunan ke depan membawa putra putri yatimnya beserta duafanya. Mohon dari Ando, Ibu pimpinan ranting atau yang mewakilinya. Ando, siapa yang mewakili? Gak ada sama sekali Ando. Itu, Mbak. Nih. Koordinatornya. Oh. Bu Win. Oh, Bu. Wakilnya Bu Win. Bu Darmanto. Koordinator dari ranting kerajaan, monggo keturunan. Bu pimpinan rantingnya atau yang mewakili. Untuk Dava, monggo dari ranting kerajaan. Ada Dava dari ranting kerajaan. Kemudian yang keempat pimpinan ranting Karanganyar, Ibu Wahyulit, monggo keturunan.
Kemudian pimpinan ranting Aisyah Tegalsari, Bunda Solihin. Bunda Solihin tidak bisa hadir. Yang mewakili barangkali monggo. Monggo dari Tegalsari, Yantim dan apanya? Ayah Nanda dari Tegalsari, Iqbal, Raya Anusyana Yudhana. Kemudian Bu Sulami, Suami Satimah dan Buyem. Berikutnya pimpinan ranting Aisyah Ambulu Kota. Ini Budi. Ambulu Kota, Bu Budi. Kalian jenengan. Pembuatan berdua. Oh, nggih. Nggih. Berikutnya pimpinan ranting Aisyah BAP, Ibu Lilis Eko. Monggo katuran untuk menghubung anak. Ya, timnya bertambah. Yang ke-8 pimpinan ranting Aisyah Sumberjo, Indah. Monggo Bunda Indah. Monggo, Bu Indah. Sumberjo, diri. Disusul pimpinan ranting Aisyah Sabram, Bu Husna. Monggo katuran. Monggo, Bu Husna. Sudah Mbak En, lanjut. Sudah Pak, Tidak diambil gambarnya dulu. sudah Pak. Sudah pas 9 ranting. Monggo Mas.
Bunda Yayu. Saya mintakan kepada Mbak Anita untuk memberikan tali kasih kepada anak yatim kita beserta Bunda Yayu. Ranting Sumberan. Diterimakan kepada Ibu Rohimah sebagai pimpinan ranting Sumberan untuk diberikan kepada anak yatim ranting Sumberan. Berikutnya adalah dari ranting kerajaan sudah menerima bingkisan tali kasih dari kita yang dibagikan oleh Mbak Anita. Kemudian Bunda Yayu membawakan memberikan kasihnya kepada pimpinan ranting Andong, anak yatim dari Andong Sari. Diteruskan Mbak Nita memberikan kepada ranting karangannya anak yatim kita bingkisan tali kasih. Berikutnya ranting Tegasari masih Mbak Anita. Disusul Bunda Yayu Ambulu Kota, ranting Ambulu Kota. Oh ya Kak. Iya nanti saya serahkan. Ambulu Kota diberikan oleh Bunda Yayu. Kemudian sebentar Mbak Anita masih ada tugasnya lagi. Ranting BAP diberikan oleh Mbak Anita pada ranting BAP. Pak Saji. Yang satu kasih ke Masih Bunda Yayu ranting Suberjo. Bunda Yayu memberikan bingkisan tali kasih kepada ranting kita Sumberjo. Untuk yang terakhir kepada Mbak Anita lagi ranting Sabrang. Setelah selesai ini masih berbaris, kemudian bersama pimpinan ranting masing-masing untuk berpose kembali untuk diambil gambarnya sebagai dokumentasi kita.
Setelah pembagian santunan pada yatim dan bapak di 9 ranting di cabang Muhammadiyah bisa seperti ada yang depan adalah Ibu Boysi. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2. Disilakan duduk di tempatnya kembali. Berikutnya dari Sabrang, Bapak Imam, anak yatim kita dari Sabrang, monggo katuran Muhammad Dafa, Nawang, dan Fiona. LKSA, rumah yatim kita, LKSA Aisyah, beserta Ustazah Puji. Kemudian Bapak Ibu kita lingkungan masjid, monggo katuran Mbah Herman, Mbah Asmi, Mbah Adi, Mbah Wi, Mbah Jum, kemudian Mbah Sugani, Bapak Sampun, Bu Ningrum, dan Bu Puji. Dari Alexan sudah lengkap Bu Puji. Al-Fahri, Felicia, Akila, Hana Nur, Halimah, Rafa, Jidan, Aisyah, Laila, Marsha, Najwa, dan Kopi. Dari Alexan bisa saya sebut. Nah, ayo sini salam. Ayo sini. Dari Alexan, rumah yatim kita. Saya mintakan kepada Ustaz Afif untuk memberikan bingkisan kepada anak yatim kita. Ustaz Afif. Kemudian Bapak Mustain Akbar.
Kemudian ditinjaukan kepada ibu-ibu pimpinan cabang Asia untuk kita berpose dengan bersama anak yatim kita LKSA Al-Ihsan. Izin, Bapak juga, Bapak Husain Akbar, Pak Santono, monggo katuran kita berpose bersama untuk diambil dokumentasi. Terima kasih, monggo katuran kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih semuanya, para audiens semuanya. Kemudian terima kasih kepada bapak-bapak juga ibu-ibu telah membantu kita untuk menempati acara yang paling akhir ini. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, habis, selesai. Sekarang minta didobeli ditambah lagi, biar ada tambah. Perlu saya sampaikan, kemarin lalu Bapak Haji Mustafa, putranya yang laki-laki yang kuliah di kedokteran sudah hampir selesai. Nah, kemarin lalu itu lagi pengabdian. Ketika proses belum selesai, diuji sakit, dan sakitnya berat, sakit ada peradangan, sehingga sempat tidak bisa apa-apa waktu itu, sakit. Kemudian sekarang waktu itu dirawat, alhamdulillah sekarang sudah mulai sehat. Nah, pada momen seperti ini, mohon untuk didoakan. Saya memimpin doa, diampuni ini. Namanya rezeki ya, dan ada rezeki, kesehatan yang baik, dihindarkan dari mara bahaya, segera disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doakan bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan hamidun mazidan. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi lil jalali wa ala kulli rasulin. Allahumma rabbana atina ba'sa wasbihu anta ila sifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabbana atina ba'sa wasbihu anta ila sifa'an
illa shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, ya Rabb, sembuhkanlah sakit pada anak dari si ya Allah, karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu ya Allah, kesembuhan yang benar-benar sembuh, yang tidak meninggalkan penyakit lain. Jazakumullah khairan wa barakallahu fi amwalikum wa ahlikum wa razaqakumullah min haitsu la yahtasibun. Semoga Allah membalas kita semua dengan kebaikan, memberkahi harta dan keluarga kepada kita semua, memberikan rezeki dari alam yang tidak disangka-sangka kepada para donatur ya Allah, utamanya kepada yang menyokong kegiatan ini. Ya Allah, jadikan kami di antara orang-orang yang mencintai anak yatim dan yatim piatu, serta dapat memenuhi kebutuhan mereka. Ya Allah, berikanlah pahala atas apa yang kami berikan untuk agama-Mu dan anak yatim. Ya Allah, Engkaulah pelindung bagi orang-orang yang beriman, dan Engkaulah pelindung bagi anak yatim. Ya Allah, berikanlah kesehatan yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan kesempatan yang baik untuk meraih masa depan yang gemilang kepada anak yatim yang sedang berada di dekat kami ya Allah. Ya Allah, jadikan santunan ini menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya, terutama kepada Bapak Haji Mustain Akbar dan keluarganya, serta para donatur tetap yang juga semua yang terlibat dalam acara ini. Berikanlah kepada beliau dan kita semua yang hadir kesehatan yang baik, keberkahan usia, kelapangan rezeki dan keberkahan rezeki, dan jadikanlah kita semua kebahagiaan dalam keluarganya di dunia hingga akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Diberkati kalau Pak Rizky sudah jadi dokter, kalau kalian ada yang sakit, bilang saja, Pak, saya yang dulu di muda, ya suntiknya tidak usah bayar. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mengikuti acara pada siang hari ini hingga selesai, dan kami beritahukan untuk pintu keluar bisa disentralkan di sebelah timur. Sekali lagi, Bapak Ibu beserta adik-adik semua, untuk pintu keluar berada di sebelah timur untuk pembagian konsumsi yang sudah disediakan oleh panitia. Monggo, boleh beranjak. Dan mungkin jika dilanjutkan sholat asar berjamaah di sini juga boleh. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu hadirin semua yang turut berpartisipasi pada kegiatan santunan anak yatim yang diselenggarakan oleh Majelis Kesehatan dan Majelis Kesejahteraan Sosial bersama dengan Yayasan Panti Asuhan Al-Ihsan Bengkulu. Mohon untuk tetap bersabar ya, satu persatu. Insyaallah semua dapat jatahnya. Mendapat bingkisan, ini juga mendapat konsumsi ya
yang dibawa pulang karena waktu ini bulan puasa, sehingga nanti untuk buka puasa. Bu. Kalau yang mau Bu? Sumbernya? Oh, blok mriko jenenge? Nggih. Bloke Pak Hatta ya. Nggih. Ini apa di Mas? Sumberan. Oh, Sumberan. Wah. Anu Sumberan bloknya Pak Hatta ya. Oh, nggih. Sama kena sopel? Hah? Kue? Dalam? Oh, oke. Geng, pun mungkin